Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakan kepada ibu. Boleh ibu tahu apakah permasalahan yang kamu alami? Begini bu, 2 minggu yang lalu saya ketahuan bolos dari sekolah oleh orang tuaku. Kemudian saat di rumah saya dimarah oleh kedua orang tuaku. Mereka menanyakan mengapa saya bolos dari sekolah. Saya sangat takut bu. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang bolos, dan saya katakan bahwa penyebab saya bolos adalah karena guru saya yang mengajar sangat tidak enak sehingga saya bolos sekolah dan ketahuan. Saya takut bu. Oh ya, terus sudah berapa kali kamu membolos dalam 1 minggu terakhir ini? Sudah 2 kali bu. Saya benar-benar takut bu. Saya takut dimarahi sama orang tua saya. Saya takut takut bu. Ibu, ibu kurang mengerti tentang perasaan takut kamu. Coba kamu jelaskan maksud dari ketakutan kamu itu sendiri. Saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya sekolah, memotong uang jajan saya, dan saya sangat takut bu tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Sekarang apa, coba kamu jelaskan apa yang kamu rasakan dari peristiwa yang kamu alami. Yang saya alami sekarang ibu, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu bu, dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut, dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami ini bu. Ya, ya, ibu mengerti. Dan ibu sangat perhatian, sangat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan ibu dalam eksplorasi masalah, tampaknya semua hal yang kamu ungkapkan kepada ibu merupakan gambaran dari perasaan ketakutan kamu itu yang sangat luar biasa karena kamu sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang kedua orang tuamu. Iya bu. Baiklah, sekarang kamu berada dalam proses konseling yang mana dalam proses ini kamu mengharapkan kejujuran kamu dalam bercerita. Dalam proses konseling ini, ibu mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan ibu akan menjaga semua kerahasiaan data yang kamu sampaikan, kecuali jika kamu mengizinkan ibu untuk memberitahukannya kepada orang lain. Kamu sepakat dengan struktur ini? Sepakat bu. Baiklah, sekarang ibu ingin bertanya kepadamu, bagaimana keadaan kelas tempat kamu bersekolah? Keadaan di kelas saya itu seperti keadaan kelas pada umumnya. Tidak ada perbedaan, tapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya tidak nyaman, sehingga saya sering membolos dari sekolah. Sekarang ibu minta kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu selama ini kepada guru yang membuat kamu tidak nyaman saat di kelas sehingga akhirnya membolos. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya bu. Kalau begitu, coba kamu anggap ibu ini sekarang sebagai guru yang membuat membuat kamu tidak nyaman di kelas. Ibu, ibu, ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar, yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat ibu, sehingga saya selalu bolos dari jam pelajaran ibu di kelas, biar ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Oke, oke. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan kamu kepada guru yang membuat kamu sering membolos dari sekolah. Sedangkan sekolah, sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos kamu. Mengenai tindakan membolos ini, apakah kamu merasa itu bagian dari tindakan pelarian kamu tanpa rasa
atas rasa ketidakpuasan kamu pada guru di kelas. Iya Bu, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah Bu. Saya memang merasakan tindakan saya bolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Iya, ibu maklumi, kamu memang terbawa suasana. Kamu merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari tidak bagaimananya akibat dari tindakan membolos ini, baik pada diri baik pada diri kamu maupun orang tuamu. Iya Bu, saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalami sendiri Bu, sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua. Dan juga tindakan saya yang bolos tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah bolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi terganggu. Dari jawaban kamu, ibu mengetahui bahwa kamu sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos tetap kamu ambil sebagai jalan pelarian kamu atas ketidaknyamanan kamu di kelas? Saya melakukan itu Bu agar saya dapat diperhatikan, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa. Dari jawaban kamu seperti itu, ibu dapat mengidentifikasikan bahwa kamu mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan sehingga kamu memilih untuk membolos agar tidak diperhatikan. Kalau menurut ibu, kalau menurutmu bagaimana? Benar Bu, dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman Bu diajar oleh guru tersebut, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini ya cara bolos inilah yang saya ambil. Kamu tidak perlu menyesal terlalu dalam. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi kenangan dan pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kamu sekarang mampu menyadari kesalahan kamu dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah kamu harus menentukan tindakan-tindakan perilaku kamu di masa yang akan datang sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama Ibu atas nasihatnya tadi. Tetapi di sini saya bingung, Bu, tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap bolos saya. Sekarang kamu harus sadar bahwa penyebab kamu itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri kamu, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri kamu sendiri, sehingga kamu harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari dirimu. Iya Bu. Sekarang ibu ingin kamu menyebut kalimat saya bertanggung jawab sendiri. Saya bertanggung jawab sendiri. Kamu bertanggung jawab atas apa? Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya bolos dari sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kamu anggap lagi ibu ini sebagai guru yang membuat kamu sering membolos. Coba sekarang kamu ungkapkan perasaan kamu sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya bolos di jam pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal sekali, tetapi saya meminta Ibu untuk tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa. Ibu bukan hanya saya yang selalu terus mengerti dan memahami Ibu. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, Ibu mendapatkan gambaran bahwa selama ini kamu mengalami masalah dikarenakan kamu
melarikan diri dari permasalahan yang kamu hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas. Kamu yang ternyata tidak sesuai dengan harapan ibu selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya, Bu. Sekarang kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu saat ini kepada guru tersebut. Iya, Bu, tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu, untuk mengatasi perilaku bolos saya yang ada dari diri saya, Bu? Sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa kamu pilih untuk mengatasi masalah membolos pada dirimu. Adapun pengarahan saya antara lain, yang pertama, kamu coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing kamu untuk membolos. Kamu bisa memilih lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima kamu sehingga bisa mengurangi keinginan kamu itu membolos. Yang kedua, kamu coba untuk menyesuaikan diri kamu terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapanmu. Kamu harus siap sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita mendapatkan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi berbagai kondisi lingkungan sejak kecil akan membantu kamu saat dewasa nanti. Yang ketiga, kamu harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri dan harus mampu mengintrospeksi diri. Dengan mampu mengintrospeksi diri kamu sendiri membuat diri kamu tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang terjadi pada diri kamu dari luar, tetapi kamu mampu mengkajinya dari dalam diri kamu sendiri. Yang keempat, kamu harus meningkatkan kemampuan komunikasi kamu sebab dan penjelasan kamu atas permasalahan yang timbul kamu harus meningkatkan kemampuan komunikasi kamu sebab dan penjelasan kamu atas permasalahan yang timbul menyiratkan guru sehingga kamu tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan kamu. Saya rasa kamu cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang Ibu arahkan, karena kamu memiliki kebebasan untuk memilih solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah kamu perhitungkan. Iya, Bu, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari Ibu dan akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Ibu berikan akan membantu saya dalam mengatasi perilaku bolos saya, Bu. Iya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses konseling ini kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas. Hal-hal yang dapat saya simpulkan: pertama, kamu membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat kamu nyaman. Kedua, kamu mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah tapi tidak tepat melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan kamu kepada guru. Ketiga, kamu menyadari bahwa penyebab perilaku membolos kamu tidak hanya
datang dari di luar tetapi dari dalam diri kamu sendiri yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Ibu lakukan sehingga kamu dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi. Iya Bu, saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya. Dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Ibu berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama, Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah kamu ambil akan bermanfaat dan membantu diri kamu untuk menjadi lebih baik apabila kamu mengalami masalah. Apabila kamu mengalami masalah, Ibu selalu siap